Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Dapur Cantik. Di video kali ini, aku mau bikin risol mayo. Gimana cara bikinnya? Ikuti videonya sampai selesai. Pertama, kita siapin bahan kulitnya, 250 gram tepung terigu, garam, dan 700 ml air. Campurkan semua bahannya ke dalam wadah. Masukin airnya secara bertahap ya, sedikit demi sedikit aja sambil diaduk pelan-pelan. Supaya kulit risolnya lebih gurih lagi, boleh ditambahkan kaldu ayam. Tuang sampai airnya habis semua sambil kita aduk-aduk kembali. Aduk-aduk sampai teksturnya halus dan tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, ini adonannya sudah mulai licin dan halus. Kemudian tambahkan 2 butir telur utuh. Campurkan ke dalam adonan tepung. Kemudian lanjut kita aduk kembali sampai telurnya tercampur rata. Jika telur sudah tercampur rata, kemudian boleh ditambahkan 30 ml minyak sayur. Mohon maaf banget sebelumnya untuk video masukkan minyak sayurnya lupa ke-record sama aku. Kemudian jika sudah tercampur rata, boleh kita saring supaya tekstur adonannya lebih halus lagi dan tidak ada tepung yang bergerindil. Kalau ada tepung yang bergerindil seperti ini, boleh kita aduk-aduk dan kita ratakan. Nah, ini adonannya sudah jadi, siap untuk kita cetak. Panaskan teflon terlebih dahulu. Jika sudah panas, langsung kita tuang 1 sendok sayur adonan. Tunggu sampai adonan benar-benar kering. Ini kita masak pakai api sedang cenderung kecil aja. Tanda adonannya sudah kering, ini kalau kita tekan-tekan atau kita pegang bagian atasnya, ini sudah tidak lengket lagi dan dia sudah mengering. Jika sudah, bisa kita angkat dan langsung kita pindahkan. Untuk bagian teflonnya boleh diolesi dengan minyak tipis supaya tidak lengket, atau kalau misalkan teflonnya sudah anti lengket, ini tidak masalah. Lanjut masukkan lagi adonan berikutnya dan tunggu sampai mengering. Kalau ada bagian yang bolong, boleh langsung ditambal sedikit dengan adonan tepungnya. Lakukan sampai semua adonannya habis. Nah, ini hasilnya, dapatnya lumayan agak banyak. Hasilnya tuh bener banget dan ini tuh lentur anti sobek. Kulit risolnya diremes-remes kayak gini, nggak robek sama sekali. Kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu, lanjut kita siapkan isian untuk risol mayonya. Di sini ada smoked beef, kemudian telur yang sudah direbus dan juga keju, atau ini juga bisa diganti dengan keju cheddar. Potong telur menjadi 4 bagian atau 6 bagian sesuai selera teman-teman. Di sini aku potong menjadi 8 bagian supaya hasilnya tidak terlalu besar. Kemudian ambil beberapa lembar smoked beef dan ini akan kita potong menjadi 4 bagian atau sesuai selera teman-teman ya. Kalau teman-teman mau dipotong menjadi 2 bagian juga boleh. Nah, untuk smoked beefnya ini kalau teman-teman mau dipanggang terlebih dahulu juga boleh banget ya, rasanya akan lebih wangi. Selanjutnya untuk olesan mayonya di sini aku pakai mayones merek Maestro dan kemudian susu kental manis. Oh ya, ini susu kental manisnya aku pakai 1 saset dan mayonesnya ukuran 100 gram. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Jika sudah tercampur rata, ini akan aku pindahkan ke dalam plastik piping bag supaya nanti menuangkannya lebih gampang lagi. Nah, seperti ini bisa diikat bagian atasnya. Jadi nanti saat menuangkan ke dalam isian risol mayonya lebih gampang. Jangan lupa digunting bagian ujungnya. Selanjutnya kita siapkan kulit risol yang sudah kita bikin tadi. Untuk lapisan kulit yang licin kita simpan di bagian atas ya. Selanjutnya taruh smoked beef yang sudah dipotong, kemudian telur yang sudah dipotong dan keju. Untuk keju aku pakainya keju oles. Teman-teman bisa ganti dengan keju parut atau juga dengan keju cheddar atau keju mozzarella. Tutup bagian atas, kemudian lipat bagian kiri dan kanannya dan lanjut digulung.
Ini tidak perlu kita pakaikan rekat di bagian ujungnya karena dia sudah menempel sendiri. Lakukan sampai semua kulit risolnya habis. Jika semua isian sudah dimasukkan, jangan lupa tuang mayo di atasnya. Nah, ini hasilnya semua cantik-cantik banget, tidak ada yang bocor dan tidak ada yang pecah. Ini aku dapat sebanyak 23 pieces. Selanjutnya siapkan juga bahan pencelup. Ini tuh tepung terigu dengan air aja, kemudian tambahkan juga tepung panir. Pertama, tuangkan risol ke dalam bahan pencelup, kemudian taburi dengan tepung panir. Boleh sambil ditekan-tekan sedikit supaya tepung panirnya menempel. Untuk lapisan kulit luarnya ini cuman aku celupin sebanyak 1 kali aja. Kalau teman-teman mau lebih crunchy atau lebih garing, boleh 2 kali pencelupan. Untuk menaburi tepung panirnya, tangan teman-teman harus kering ya, supaya tepungnya tidak menempel. Lakukan sampai semuanya selesai. Nah, ini dia sudah semua aku olesi dengan tepung panirnya. Ini siap untuk kita goreng. Panaskan minyak terlebih dahulu. Jika minyaknya sudah panas, boleh kita masukkan risol mayonya. Goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil. Masukkan beberapa, jangan terlalu penuh supaya dia bisa kering dengan sempurna. Tunggu bagian bawahnya agak sedikit mengering. Jika sudah mengering baru boleh kita balikan. Balikan secara perlahan dan ini jangan terlalu sering dibolak-balik ya. Goreng sampai risol mayonya berubah warna menjadi sedikit kecoklatan atau kuning keemasan. Jika sudah kering, boleh kita angkat. Jangan lupa ditiriskan terlebih dahulu supaya minyaknya turun sebelum kita sajikan. Nah, ini hasilnya, warnanya cukup cantik dan juga ini crunchy banget. Kulitnya tidak ada yang bocor sama sekali dan seperti ini hasilnya. Benar-benar garing di luar dan ini lembut di bagian dalam. Bisa teman-teman dengar suaranya? Makanan atau cemilan risol mayo ini disukai sama semua kalangan, dari anak-anak sampai orang dewasa, semuanya pada suka. Tampilan dalamnya terlihat jelas, dagingnya, kejunya lumer banget dan juga bagian telurnya. Aku suka pakai keju oles karena rasa kejunya lebih creamy dan enak, juga lebih lumer. Ini rasanya enak banget, bagian kulitnya berasa gurih dan bagian dalam isiannya ini benar-benar enak. Ini bisa teman-teman jual dengan keadaan matang seperti ini atau juga mau dikemas dalam bentuk frozen food. Berhubung ini hasilnya banyak dan bukan untuk aku jual, jadi sisanya aku masukin ke dalam tin wall karena bakal aku simpan di dalam freezer. Atau kalau teman-teman mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas dalam tin wall 650 ml, bisa dikemas sebanyak 5 pieces per tin wall. Jangan lupa ditutup rapat dan ini bisa awet selama 3 bulan di dalam freezer. Selamat mencoba di rumah ya. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum.